Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, mohon maaf suaranya berisik karena rumah saya di dekat rel kereta. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh asisten laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret yang saya hormati serta teman-teman yang menonton yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Abdurrahman Mufid dengan NIM G00240032 dari kelompok B8. Di sini saya akan membuat laporan praktikum anatomi pada blok 1.2 yaitu blok sistem integumen dan muskuloskeletal. Setelah tadi kita bersama-sama membahas, yaitu pertama mengenai anatomi mandibula serta neurovaskularisasinya, ya, sudah selesai kita bahas. Kemudian yang kedua adalah kita membahas pada anatomi ekstremitas inferior, khususnya pada regio antebrakii dan manus. Kita kemudian akan menuju kepada laporan soal yang ketiga, yaitu kita akan membacakan soalnya. Seorang pria berusia 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah itu, setelah kejadian tersebut, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Yang pertama adalah jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. Kemudian ada jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Kemudian jelaskan anatomi os femur. Kita akan kepada soal yang pertama dulu, yaitu jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. Nah, di sini kita bersama-sama bisa lihat gambarnya. Jadi artikulasio genu itu orang-orang awam menyebutnya sebagai eh, dengkul itu. Jadi sendi yang ada di dengkul sini. Jadi dia pertemuan antara apa? Pertemuan antara os femur atau tulang paha dengan os tibia. Ah, di sini ada berbagai macam menyusunnya, yaitu di sini ada patella, ya, patella. Kadang-kadang digunakan sebagai pengukur pada motorik ekstremitas inferior. Ya, di sini ada condylus lateralis femoris, di sini ada condylus lateralis tibiae. Ini ada condylus medialis femoris. Jadi dia condylus lateralis dan medialis ini terletak pada tulang femur, maka disebutnya femoris. Nah, kemudian di sini dia akan membentuk artikulasio femorotibialis. Pertemuan antara apa? Antara tulang femur dengan tulang tibia. Ada juga artikulasio femoropatellaris, yaitu pertemuan antara patella dengan tulang femur. Ya. Kemudian di sini ada tuberositas tibiae. Jadi untuk menentukan ketika sebuah preparat tulang itu kita lihat bersama-sama untuk menentukan mana bagian anterior, mana bagian posterior. Salah satu hal yang dilihat adalah tuberositas tibiae atau bagian kasar pada depan pada anterior tibia. Nah, di sini juga di pada regio eh, yang bawah sini dia ada dua tulang, yaitu fibula dan tibia. Dia fibula itu yang lebih besar, tibia yang lebih kecil. Nah, tulang antara fibula dengan tibia itu juga terjadi satu persendian karena dia menempel, yaitu articulatio tibio fibularis proximalis. Jadi karena nanti ada dua terjadi pertemuan antara tibia dengan fibula, yang atas di sini disebut articulatio tibiofibularis proximalis. Di sini ada caput fibulae, ada kolom fibulae, ya, di sini ada, ya, ada berbagai macam penyusun di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat bersama-sama ada fossa intercondylaris. Jadi antara dua kondilus terdapat satu fossa.
disebutnya sebagai fossa intercondylaris. Oke. Kemudian kita akan pada soal yang kedua yaitu jelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genu. Nah, di sini kita akan melihat ligamen yang memperkuat articulatio genu. Ada pertama ligamen popliteum obliquum, ada ligamentum collaterale tibiale, ada ligamentum collaterale fibulare, ada ligamentum popliteum arcuatum. Di sini dari bagian uh, posterior. Dari bagian inferior di sini ada lagi ternyata yaitu yang pertama adalah ligamen cruciatum anterius, ada ligamen collaterale fibulare dari anterior, kemudian ada ligamen meniscofemorale posterius, ada ligamen collaterale tibiale. Dari bagian anterior di sini ada ligamen popliteum obliquum, ada ligamentum cruciatum posterius. Oke, kemudian kita menuju kepada soal yang ketiga yaitu jelaskan anatomi os femur atau jelaskan anatomi tulang paha. Di sini ada kita lihat ada tampak posterior, ada tampak anterior. Kita mulai dari tampak anterior dulu. Jadi di sini ada tulang femur. Nah, di sini kita lihat kaput femoris. Kaput artinya kepala, berarti dia bagian kepala. Kemudian di sini ada kolum femoris atau leher. Kolum itu artinya kolum itu artinya leher. Oke, di sini kemudian ada trochanter mayor, ada trochanter minor, ada corpus corpus femoris di sini ya. Nah, kemudian di bawahnya sini ada tuberculum adductorium, ada epicondylus medialis, ada facies patellaris. Bawah sini ada epicondylus lateralis. Jadi kalau facies patellaris ini tempat menempelnya patella seperti itu. Ini dari bagian tadi kita membahas bagian anterior, sekarang kita membahas bagian posterior. Terlihat dari sisi belakang ada crista intertrochanterica. Di sini kemudian ada trochanter mayor, ada trochanter minor, ada linea pectinea. Di sini ada tuberositas glutea. Nah, kemudian kita membahas pada linea aspera. Di sini ada labium lateral, ada labium medial, kemudian di sini ada garisnya seperti ini. Di sini ada linea supracondylaris lateralis, ada linea supracondylaris medialis. Di sini ada facies poplitea, di sini ada epicondylus lateralis, di sini ada epicondylus medialis. Jadi seperti yang kita bahas pada subsoal yang pertama tadi bahwa di sini adalah bagian daripada artikulasio genum. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga berkenan di hati semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.